Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya adik-adik. Kali ini kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengklasifikasi informasi teks. Untuk mengklasifikasi informasi dari teks, kita bisa menggunakan kata tanya ya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa atau a itu menanyakan benda atau objek. Kata tanya di mana atau di itu menanyakan tempat, dan kata tanya kapan itu menanyakan waktu. Kata tanya siapa atau s di sini saya beri untuk mengingatnya, menanyakan orang. Selanjutnya kata tanya mengapa itu menanyakan sebab atau alasan. Dan yang terakhir kata tanya bagaimana menanyakan cara atau proses. Nah, ini ada contoh bacaan Dayu dan ikan hias. Nah, kita baca bersama-sama ya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, kita sudah membaca ya bacaan tadi yang berjudul Dayu dan ikan hias. Nah, selanjutnya tugas kita adalah membuat peta pikiran. Apa itu peta pikiran atau mind map? Yaitu adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Nah, dari bacaan Dayu dan ikan hias, kita bisa membuat peta pikiran atau mind map ya. Kalian tadi sudah tahu ya, peta pikiran atau mind map itu adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram. Nah, ini ada diagramnya. Setiap diagram itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan untuk mencari informasi. Tadi kan kita harus membuat pertanyaan. Masih ingat ya, tadi ada kata apa. Nah, di sini ada pertanyaan, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ya, berarti kita menjawab tadi ya. Apa tadi ikan hias yang dipelihara? Ya, ikan mas koki, betul. Selanjutnya kata tanya di mana? Di mana ikan hias itu dipelihara? Di mana tadi? Pinter, di akuarium. Selanjutnya kata tanya siapa? Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Bagus. Selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan ayo? Setiap hari. Selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Pinter, seminggu sekali. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Bagus ya. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan hias itu terbuka dan menutup. Nah, kita sudah menjawab ya pertanyaan yang ada di peta pikiran atau mind map. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita ke muatan pelajaran IPA, yaitu KD 3.2, yaitu pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk bertahan hidup. Hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis hewannya. Penasaran? Ayo kita cari tahu bersama-sama.
Yang pertama, cacing tanah atau vermes ya. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit. Permukaan kulit cacing tanah selalu lembab dan mengandung banyak kapiler darah. Nah, di sini ya kita pelajari. Kulit yang lembab ini selain mempermudah masuknya oksigen ke dalam tubuh, juga memudahkan keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernapasan. Selanjutnya, serangga atau masuk dalam golongan insekta. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea itu berupa saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Pada serangga, pernapasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma, kemudian udara tersebut dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Selanjutnya ada golongan ikan atau pisces. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang yang terletak di kanan dan di kiri kepala. Nah, ini insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab ya. Ketika ikan bernapas di dalam air, mulutnya terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulutnya. Pada saat yang bersamaan, selaput tertutup. Insang tertutup sehingga tekanan di dalam mulut ikan menjadi rendah dan air akan masuk. Selanjutnya, kita bahas adalah burung atau aves. Burung bernafas dengan paru-paru. Selain dengan paru-paru, pernafasan pada burung juga dibantu oleh pundi-pundi udara loh ya, atau kantong udara. Pada saat terbang, burung bernapas dengan cara mengalirkan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara melalui gerakan sayapnya. Selanjutnya ada katak atau amfibi. Nah, katak ini selama masih kecil atau berudu, dia bernafas menggunakan insang. Ketika dewasa menjadi katak dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru dan kulit.